Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Titania Nurul Aliza dengan NIM C1C021230. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi salah satu tugas mata kuliah perpajakan 1 mengenai surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu surat ketetapan pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak dan kaitannya dengan tagihan pajak, Dirjen Pajak akan menerbitkan suatu surat yang disebut surat ketetapan pajak, yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil, termasuk sanksi administrasi pajak. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Nah, selanjutnya yaitu fungsi SKP. Nah, fungsi dari surat ketetapan pajak yaitu sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap wajib pajak yang nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal atau material dalam memenuhi ketentuan perpajakan. Berfungsi juga sebagai sarana untuk mengenakan sanksi perpajakan. Berfungsi juga sebagai sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak, sebagai sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar, dan juga sebagai sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang menurut Undang-Undang KUP. Dirjen Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua surat pemberitahuan surat yang disampaikan wajib pajak. Selanjutnya yaitu pengertian SKPKB, SKPKBT, serta SKPLB dan SKPN. Nah, SKPKB atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yaitu salah satu sarana administrasi bagi Direktorat Jenderal atau Dirjen Pajak yang melakukan penagihan pajak yang mana jumlah pajak yang harus dibayar bisa bertambah. Yang kedua yaitu SKPKBT atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah salah satu 5 jenis surat ketetapan pajak. Nah, SKPKBT menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Jadi, munculnya surat ini dikarenakan adanya data baru yang belum terungkap pada saat Fiskus melakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahun pajak yang bersangkutan. Nah, yang ketiga yaitu SKPLB atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Yang keempat yaitu SKPN atau Surat Ketetapan Pajak Nihil, yaitu surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada wajib yang membayar pajak sesuai dengan jumlah yang terutang atau kepada wajib pajak yang tidak memiliki pajak terutang. Nah, alasan diterbitkannya surat ketetapan tersebut, surat ketetapan pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, surat tagihan pajak ini akan diterbitkan jika pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Jika terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung. Apabila terkena sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Nah, yang kedua yaitu SKPKB. Alasan diterbitkannya SKPKB adalah adanya surat teguran wajib pajak tidak menyampaikan SPT sesuai batas akhir penyampaian SPT.
Nah, kantor pajak menerbitkan surat teguran untuk menyampaikan SPT. Wajib pajak tidak menyampaikan SPT sesuai waktu yang ditentukan dalam surat teguran dalam hal sudah mendapat surat teguran, kemudian wajib pajak tidak menyampaikan SPT, selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Maka ada sanksi administrasi yang dapat dikenai, yaitu 50% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak, 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, serta kurang disetor. 100% dari PPN yang tidak atau kurang dibayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya tarif 0%. Nah, yang ketiga yaitu SKPKBT, ketentuan penerbitan dari surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah apabila dalam penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan menetapkan bahwa nilainya lebih rendah dibandingkan dengan perhitungan sebenarnya. Apabila terdapat proses pengembalian pajak yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak lebih bayar yang notabene tidak sewajarnya untuk dilakukan. Dan juga apabila terdapat hutang pajak dalam surat ketetapan pajak nihil yang lebih rendah. Penerbitan dari surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dilaksanakan ketika data awal belum tersedia atau terdapat data baru yang terungkap dan dapat mengakibatkan timbulnya pajak yang belum dibayarkan. Nah, yang keempat yaitu SKPLB akan diterbitkan jika ada permohonan tertulis dari wajib pajak dengan ketentuan jumlah kredit pajak pada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah lebih besar dari jumlah pajak yang terutang atau sudah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. Nah, penerbitan surat ini dilakukan apabila setelah dilakukannya pemeriksaan atas permohonan paling lambat 12 bulan terhitung sejak surat permohonan diterima atau sesuai dengan keputusan Dirjen Pajak. Jika terlambat diterbitkan, wajib pajak berhak menerima imbalan bunga 22% sebulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu yang ditentukan. Yang kelima yaitu SKPN. SKPN diterbitkan setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan surat pemberitahuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. SKPN diterbitkan untuk pajak penghasilan jika jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Pajak pertambahan nilai jika jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai tersebut. Juga diterbitkan untuk pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak. Sanksi SKPKB, SKPKBT, SKPLB, dan SKPN. Nah, sanksi dari SKP, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis atau salah hitung. Maka jumlah kekurangan pajak terutang yang tercantum dalam surat tersebut ditambah dengan bunga sebesar 2% sebulan untuk maksimal 24 bulan. Waktu tersebut terhitung sejak terutangnya pajak atau bagian tahun pajak sampai diterbitkannya surat tagihan pajak. Dan jika penerima surat tagihan pajak merupakan pengusaha akan dikenakan denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Yang kedua yaitu sanksi dari SKPKB dalam pokok pajak yang kurang atau tidak bayar di dalam SKPKB ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Nah, yang ketiga yaitu SKPKB.
SKPKBT. Dalam sanksi administrasi SKPKBT yang dikenakan ialah berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut dan ditambah dengan jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Yang keempat yaitu SKPLB. Penerbitan SKPLB dilakukan setelah pemeriksaan atas surat permohonan maksimal dalam waktu 12 bulan sejak surat tersebut diterima atau sesuai keputusan Dirjen Pajak. Apabila penerbitan terlambat, wajib pajak berhak mendapatkan imbalan bunga 2% sebulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu yang ditentukan. Fungsi dan contoh kasus dan perhitungannya dalam surat ketentuan pajak. Nah, surat ketetapan pajak sendiri berfungsi sebagai sarana untuk menagih kekurangan pajak dan juga mengembalikan jika ada kelebihan bayar pajak, memberitahukan jumlah pajak yang terutang, mengenakan sanksi administrasi perpajakan, serta menagih pajak. Fungsi dari SKPKB yaitu untuk mengoreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT, sarana untuk mengenakan sanksi, alat untuk menagih pajak. Nah, contohnya bisa Anda lihat sendiri di sini. Nah, seperti inilah contoh dari SPKB tadi. Selanjutnya, fungsi dari SKPKBT yaitu menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Jadi munculnya surat ini dikarenakan adanya data baru yang belum terungkap pada saat Fiskus melakukan pemeriksaan sebelumnya pada tahun pajak yang bersangkutan. Sehingga keberadaan surat tersebut akan menambah jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak, baik itu wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Nah, inilah contoh dari SKPKBT. Bisa Anda lihat sendiri ya, guys. Nah, selanjutnya, fungsi dari SKPLB yaitu sebagai sarana atau alat untuk mengembalikan kelebihan suatu pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Nah, seperti inilah contohnya. Selanjutnya, SKPN yaitu fungsi SKPN yaitu untuk menentukan bahwa tidak ada pajak terutang atau kredit pajak alias jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak. Nah, contohnya bisa Anda lihat sendiri di sini. Nah, saya langsung saja ke materi selanjutnya yaitu surat tagihan pajak atau STP. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, surat tagihan pajak atau STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Secara hukum, surat tagihan pajak memiliki kedudukan yang sama dengan surat ketetapan pajak. Nah, alasan penerbitan SPT yaitu melalui kantor pelayanan pajak atau KPP di mana wajib pajak terdaftar. Alasan diterbitkannya STP ialah karena wajib pajak tidak memenuhi beberapa atau secara penuh atas kewajiban perpajakannya yang meliputi pembayaran dan pelaporan pajak. Secara lengkap, alasan dan ketentuan penerbitan STP dibahas dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak dibayar atau kurang bayar. Terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung, adanya pengenaan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak. Pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak membuat faktur pajak tidak tepat waktu. Pengusaha yang dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur. Dan PKP yang gagal produksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan. Nah, seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa STP merupakan
Surat penagihan pajak atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga secara lengkap. Nah, sanksi atau denda administrasi atas terbitnya STP yaitu keterlambatan SPT tahunan PPh badan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000 dan juga keterlambatan SPT tahunan PPh orang pribadi Rp100.000 serta keterlambatan SPT masa PPN dikenakan denda Rp500.000. Keempat, keterlambatan SPT masa lainnya dikenakan denda Rp100.000. Selain sanksi denda, ada juga sanksi bunga dengan ketentuan pembetulan sendiri SPT tahunan 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar atau disetor dihitung sejak berakhirnya penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran. Nah, yang kedua yaitu pembetulan sendiri SPT masa 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang bayar atau setor dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sesuai dengan tanggal pembayaran. Yang terakhir yaitu 2% per bulan juga dikenakan bagi wajib pajak yang tidak atau terlambat menyampaikan pajak yang telah jatuh tempo. Nah, adapun fungsi STP. Nah, fungsi dari diterbitkannya STP ialah adanya koreksi atas jumlah pajak terutang berdasarkan SPT wajib pajak. Sarana untuk mengenakan sanksi terkait aktivitas perpajakan wajib pajak serta sebagai sarana untuk menagih pajak yang terutang. Nah, tak terasa sudah berada di penghujung materi. Nah, semoga para audiens bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan tadi. Apabila terdapat kesalahan pengucapan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.